Hai Wailers, balik lagi di acara Bicara, bicara santuy bareng Bea. Nah, hari ini ada yang beda nih. Hari ini kebetulan aku akan membawakan acaranya. Perkenalkan aku Vito dan di sini ada Aku Andi. Hai Andi, apa Halo. kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Kita salaman dulu lah ya. Asik. Untuk sedikit perkenalan aja, sedikit background, Kak Andi ini merupakan salah satu peserta BAI di tahun 2019. 2019 dan sekarang Kak Andi lagi jalan-jalan nih ke Indonesia gitu. Nah, untuk Kak Andi sendiri sudah berapa lama di Jerman? Baru 2 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Jadi nanti di bulan Juli itu genap 3 tahun. Genap 3 tahun. Oke, nah Kak Andi ini mengikuti program Ausbildung di bidang? Aku sekarang di bidang Hotel Kaufmann. Nah, Hotel Kaufmann, apa tuh bisa dijelasin nggak? Secara garis besar antara Hotel Kaufmann dengan Hotel Fachmann itu sama ya. Bedanya adalah kalau Hotel Fachmann itu dia lebih di depan, jadi hanya di front office gitu kan, sebagian besar. Tapi kalau Hotel Kaufmann kita lebih kompleks, jadi di bagian depan bisa, di back office juga bisa gitu. Oke. Jadi memang mencakup front office dan back office juga. Benar, gitu ya. Jadi kita juga akan mempelajari tentang personalia dengan pembukuan dan mungkin marketing, kita dapat itu. Oh, jadi Gitu. benar semuanya ya. Bahkan Benar. administratif mungkin juga. Administratif secara ini ya, yang general ya. Secara general. Kalau secara yang maksudnya yang dalam mungkin kayak pembukuan itu ada sendiri orangnya gitu. Oke. Nah, Kak Andi kenapa memilih di bidang perhotelan? Karena kebetulan aku dulu kuliah di Indonesia itu ambilnya jurusan manajemen pariwisata, terus dan memang untuk bicara peluang, memang sepertinya hotel itu terbuka ya untuk orang-orang asing gitu kan, pendatang. Jadi makanya aku ambilnya hotel karena itu buat aku merupakan pintu gitu kan untuk bisa membuka karir, untuk bisa nantinya bekerja di back office gitu, karena aku memang suka lebih di back office daripada yang di luar gitu kan, jadinya Hotel Kaufmann. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya untuk program Ausbildung ini seperti apa Ya. gitu. Cuma mungkin teman-teman juga banyak yang tahu sukanya seperti apa. Nah, cuma kan di sini Kak Andi yang sebagai Azubi di Jerman pasti mengalami namanya suka dan duka. Benar. Oke. Benar. Nah, kalau Mas Andi sendiri lebih mau bahas yang sukanya apa yang dukanya terlebih dahulu nih? Kalau aku lebih ke duka ya, karena kan kalau suka itu aku rasa teman-teman bisa cari sendiri kan di YouTube, di Instagram itu mereka banyak berbagi info yang tentang sukanya gitu kan. Mungkin kalau aku lebih ke duka gitu. Jadi karena mungkin ada beberapa teman-teman yang terlalu terlena dengan hal-hal yang mungkin di Jerman sukanya bisa begini gitu, tapi mereka melupakan hal-hal yang duka gitu. Berarti kalau kita bahas mengenai duka itu sama dengan tantangan. Benar, gitu ya. benar. Jadi kalau boleh di share nih ke kita semua, kira-kira tantangan apa sih yang paling berat selama menjadi Azubi di Jerman? Tantangannya adalah bahasa ya, karena bahasa itu kan adalah kunci untuk kita bisa masuk ke sosialnya mereka gitu kan, supaya kita bisa diterima oleh masyarakat setempat. Jadi dari bahasa. Jadi jadi aku pun sampai sekarang masih belajar bahasa Jerman, tapi bukan lagi fokusnya ke gramatik, tapi lebih fokusnya ke bahasa sehari-hari. Mungkin perumpamaan atau slang words gitu-gitu. Jadi biar bisa masuk gitu ke mereka gitu. Padahal Mas Andi ini kan sudah sampai mendapat sertifikat B1 nih. Iya, benar. Berarti itu Mas Andi rasa belum cukup? Belum cukup. Bahkan dengan persiapan yang cukup lama, aku dulu itu hampir setahun untuk B1, sampai di Jerman pun ternyata juga membantu, tapi ternyata masih kurang. Gitu. Karena untuk bisa menemukan lawan bicara yang mau kita bisa pakai bahasa Jerman itu kan nggak gampang ya di Indonesia. Jadi mereka ketika kita ketemu, mereka lebih suka pakai bahasa Indonesia. Sedangkan kita kan goalnya sama, mau ke Jerman gitu. Jadi untuk mencari partner tuh yang susah. Makanya di Jerman pun aku juga masih merasa kesulitan ya buat bisa menyesuaikan dari segi bahasa.
gitu. Apa sih yang bikin walaupun Mas Andi ini sudah punya sertifikasi B1 tapi di Jerman tuh tetap susah? Iya. Karena apa? Karena dialeknya kah atau Iya, benar. Karena tiap daerah kan mereka ada dialek gitu kan. Dialeknya susah untuk dimengerti, terus mereka tuh kalau ngomong juga cepet sekali gitu cepet kan. ya. Jadi mungkin kalau di kelas itu karena kita kelas bahasa, benar. jadi pengucapannya itu sangat jelas. Benar, gitu ya. benar. Tapi ketika kita nyampe di sana orang ngomong ya kayak kita ngomong bahasa Indonesia kita cepet benar, ya mungkin ya. Benar. Ada orang yang ngomongnya cepet, ada orang yang ngomongnya jelas, ada orang yang ngomongnya kayak orang males. Jadi kita kayak ini orang ngomong apa gitu kan. Jadi ya kembali lagi tuh ke orang-orang kan ada yang beda kan cara ngomongnya gitu. Itu yang jadi tantangannya. Gitu. Oke, selain bahasa mungkin ada lagi nih tantangan jadi Azubi di Jerman. Apalagi ya, mungkin ini kali ya dalam hal mengatur emosi biar nggak selalu homesick. Oh, homesick. Ya mungkin karena sana kali ya. Karena buat aku pribadi, waktu aku sampai awal di Jerman itu 6 bulan pertama aku benar-benar homesick banget, itu benar-benar mengganggu, gitu kan. Tapi pelan-pelan aku belajar gitu buat bisa mengatur emosi biar bisa nggak terlalu memikirkan tentang rumah ya gitu. Aku juga harus bisa fokus di sini aku tujuannya apa gitu. Dan itu pun juga tantangan karena juga aku harus belajar mencari kesibukan baru gitu kan, terus mencari teman-teman yang baru yang bisa saling support gitu. Karena kalau aku cuman berdiam diri, pasti aku akan tetap ini kan homesick terus dan akan mengganggu perjalanannya Ausbildung sendiri. Jadi kalau homesicknya itu lebih karena family, teman-teman gitu ya. Benar. Bukan ke arah yang makanan. Kalau makanan gimana di sana ada tantangan juga kah gitu? Tantangannya ada, pasti ada. Karena kan di sana kan mereka hampir semua hidangan itu kan mereka disajikan dengan wine dan alkohol. Misalnya kayak makanan yang ada sausnya gitu-gitu, itu mereka pasti ada campuran dari alkohol, wine misalnya kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi, karena aku bukan orang yang mengkonsumsi babi, dan aku bukan orang yang peminum alkohol, jadi aku pribadi selama itu hidangannya adalah jelas ayam atau sapi atau mungkin ikan ya, tapi di dalam sausnya sendiri itu ada kandungan wine-nya, aku tutup mata gitu. Karena kalau kita mau benar-benar pilih makanan, di Jerman itu susah. Gitu. Oh, jadi itu merupakan tantangan juga bahkan yang dari segi makanan. Benar. Untuk bisa menerima gitu loh. Campuran-campuran yang mungkin nggak bisa kita hindari ya gitu. Oke. Jadi memang banyak ya teman-teman tantangan mengikuti program Ausbildung ke Jerman. Jadi teman-teman juga ini bagus untuk persiapan teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang memang tertarik untuk mengikuti program Ausbildung ke Jerman. Jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman udah harus tahu terlebih dahulu nanti di sana kurang lebih seperti apa. Belum lagi kita ngomong mengenai culture ya. Benar. Culture orang Jerman seperti apa dan sebagainya. Nah, cuman sebelum ngomongin culture dan lain sebagainya, ini mungkin ada sangkut pautnya dengan perjalanan Ausbildung Andi selama di Jerman nih. Karena memang aku sedikit tahu dan Mas Andi juga mungkin mau sedikit bahas gitu ya mengenai perjalanan karir Ausbildung di Jerman. Kira-kira apa nih yang menarik dari kasus perjalanan Ausbildung Mas Andi di Jerman? Yang menarik adalah aku masih diberi kesempatan buat bisa bertahan di Jerman meskipun aku pindah perusahaan. Gitu. Bisa diceritain nggak kenapa sih yang menyebabkan Mas Andi itu pindah perusahaan gitu? Pindah perusahaan itu sebenarnya kalau kita bicara perusahaan mereka sebenarnya bagus ya. Mereka hotel bintang 4, mereka bagus, di sana kita belajar banyak. Tapi karena kurangnya support dari teman-teman lokal ya, dari staf setempat gitu. Karena aku tipikal orang yang mau cepat belajar gitu. Dan ketika aku mencoba untuk aktif, mereka selalu berargumen bahwa aku masih tahun pertama. Sedangkan untuk bisa ke tahap itu, aku harus nunggu tahun kedua. Nah, buat aku terlalu lama, gitu. Karena aku udah terbiasa cepat kerja, kan terbiasa mau belajar cepat, gitu. Jadi kayak kurang pas di aku pribadi, gitu kan. Sampai akhirnya aku memutuskan buat pindah ke tempat di mana aku bisa didukung, gitu. Untuk bisa belajar tuh mereka mendukung, gitu. Ada aku lebih berkembang ibaratnya begitu ya. Oke. Nah, untuk proses perpindahan perusahaan itu seperti apa sih selama mengikuti program Ausbildung di Jerman? Aku sendiri pindahnya kebetulan aku pindah secara mandiri ya.
Jadi aku bikin sendiri outletnya, terus bikin CV juga sendiri, terus apply juga sendiri itu. Terus apalagi ya, sama ini aku juga cari tempat tinggal juga sendiri gitu kan, karena kebetulan tempatku yang baru itu tidak menyediakan rumah atau tempat tinggal, jadi aku harus cari sendiri semuanya gitu. Tapi untungnya meskipun aku pindah secara mandiri, untungnya dari BHI masih mau bantu untuk memandu dari segi birokrasi gitu. Oh, oke. Jadi waktu perpindahan kamu dari segi birokrasinya BAI masih ada andil ya. Ya. Sedikit membantu menginformasikan Mas Andi bagaimana kira-kira tahap-tahap yang ya, harus dilalui. Benar, misalnya kalau saya mau begini, apa nanti ini? Apa namanya harus saya lakukan? Misalnya ini nggak saya lakukan, nanti efeknya ke depan seperti apa? Jadi BAI masih turut membantu, sekalipun saya pindahnya secara mandiri. Gitu. Oh, oke. Betul. Jadi buat teman-teman, ya walaupun sih sebenarnya kita tidak menganjurkan ya. Benar. Teman-teman sama mengikuti program house-building untuk pindah perusahaan, karena memang ada plus minusnya lah ya pasti. Maksudnya kalau untuk secara plusnya mungkin Mas Andi merasa di perusahaan yang baru ini menjadi lebih Mas Andi gitu benar, loh. Benar. Seperti yang diharapkan Mas Andi. Benar. Cuma mungkin minusnya juga ada gitu kan. Benar. Minusnya apa tuh kira-kira? Minusnya adalah karena aku pindah jurusan dari Hotel Fahman ke Hotel Kaufman, aku harus mulang. Aku udah jalan setahun, ya kan, terus setahun pas aku pindah ke tempat baru, aku harus mulang dari awal. Yang mana kalau di total, aku jadi Ausbildung selama 4 tahun. Setahun di tempat yang lama, yang 3 tahun di tempat yang baru. Gitu. Oh, gitu. Jadi mulai lagi dari nol gitu ya? Mulai dari nol lagi, itu yang pertama. Yang kedua adalah, untuk cari perusahaan yang baru, kita kirim CV, gitu-gitu juga nggak gampang. Ya kan, kita bisa kirim lebih dari 100 atau bahkan lebih dari itu, gitu kan. Kalau emang lagi rezeki, mungkin bisa di bawah itu untuk pengiriman aplikasi untuk ini ya, pekerjaan. Tapi kan lagi-lagi nggak segampang itu, karena kita bersaing dengan orang-orang Jerman itu sendiri yang lebih berkompetensi di bidangnya begitu. Jadi memang untuk program house building itu sendiri memang untuk pencarian pelatihan kerjanya, tempat pelatihan kerjanya itu atau perusahaan itu sendiri memang saingannya nggak cuma orang Indonesia, namun orang Jerman sendiri pun mengambil program tersebut. Sehingga memang Mas Andi waktu itu mungkin membutuhkan waktu ya sampai akhirnya dapat perusahaan yang baru. Dan juga memang pasti dalam proses perpindahannya itu banyak sekali dukanya, banyak sekali tantangannya. Gitu. Bahkan mungkin aku tadi sempat sharing sedikit ya sama Mas Andi gitu ya. Kalau misalkan Mas Andi itu sudah sampai di tahap pada waktu itu sempat mau pulang gitu ya. Sempat mau pulang karena waktu itu masalahnya adalah aku belum menemukan tempat tinggal waktu itu. Waktu di tempat yang baru aku cuma dapat tempat tinggal untuk sebulan. Gitu kan. Nah, untuk yang jangka panjang aku belum ketemu. Sampai akhirnya aku bilang ke orang tua, kalau ini sampai tanggal sekian aku belum menemukan tempat tinggal, aku mau pulang ke Indonesia gitu kan. Daripada aku di sini tidur di nggak jelas ya kan, jadi aku mending pulang gitu. Tapi ternyata Hamin seminggu kalau nggak salah itu aku dapat tempat tinggal yang untuk jangka panjang, jadi aku masih diberi kesempatan buat bisa stay di Jerman. Gitu sih. Oke, kayaknya jodohnya di sana gitu untuk melanjutkan. Mungkin begitu ya, tapi dikasih naik turun gitu kan, nggak langsung ini rumah enggak, tapi dibikin pusing dulu kan, dibikin frustasi dulu gitu, baru ini rumah buat kamu gitu. Mungkin mau lihat gimana effortku gitu, mungkin begitu. Mungkin begitu ya. Pokoknya sebenarnya sih kalau kita mau pekerjaan entah itu di Jerman, di Indonesia pasti semua sama. Cuma memang balik lagi kenapa menjadi hal yang sangat besar, karena balik lagi kita melakukan program house building itu di negara orang. Benar. Dimana mungkin kalau di Indonesia kita masih punya keluarga. Rekan yang masih kita punya kenal. Kalau di Jerman itu orang-orang juga masih mayoritas adalah strangers gitu ya. Bahkan tadi Mas Andi juga bilang lingkungan pertemanannya pun mungkin mostly Mas Andi international networking. Maksudnya dalam arti adalah pertemanan itu enggak semata-mata hanya dengan orang Indonesia, ya kan? Mas Andi juga bisa menjalin pertemanan dengan orang yang memiliki ras lain gitu ya. Benar. Karena kebetulan di tempat yang baru aku orang Indo sendirian, lainnya orang dari Spanyol, dari Italia, Rumania, Jerman, Rusia, Vietnam 1 orang. Jadi kita mau nggak mau kalau komunikasi pakai bahasa Jerman gitu. Oh, di kantornya sendiri? Sendiri. Orang Indonesia? Sendiri. Itu adaptasinya susah nggak sih?
Susah jelas ya, karena beda negara jelas beda aksen ketika mereka pakai bahasa Jerman ngomongnya. Jadi itu juga PR, gimana aku bisa mengerti ketika mereka memberikan info ke aku, itu aku juga harus belajar, oh ternyata karakternya orang-orang dari negara A itu seperti ini mereka cara penuturan dalam bahasa Jerman gitu sih. Oke, nah tadi Mas Andi sebenarnya sempat sharing juga aku mengenai pertukaran pelajar ya, Benar, ya. benar. Nah itu mungkin bisa diceritain sedikit mengenai pertukaran pelajar ya. Iya. Jadi untuk pertukaran pelajar itu memang nggak semua sekolah menyediakan, nggak semua sekolah ada partnership dengan beberapa negara. Kebetulan di sekolah aku yang baru itu mereka ada partnership dengan Finlandia. Dan alhamdulillah aku terpilih untuk berangkat pertukaran pelajar kan ke Finlandia. Jadi di sana aku 3 minggu. Di sana lebih tepatnya bukan pertukaran pelajar kita belajar enggak, tapi karena kita Ausbildung kan atau magang, jadi kita pun pertukarannya lebih ke pertukaran untuk mengerti budaya kerja di Finland. Jadi selama 3 minggu aku bekerja di hotel bintang 4 di salah satu hotel grup IHG di Finlandia. Itu aku 3 minggu di front office. Jadi aku belajar bagaimana kerja sesuai SOP bintang grup bintang 4 yang mana mereka punya banyak produk ya untuk membership. Kita harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang profesional, dengan bahasa tubuh yang sesuai dengan goalnya mereka kan hotel-hotel bisnis ya, yang targetnya mereka. Jadi itu juga aku bisa belajar cara membawa diri untuk orang-orang yang lebih tinggi daripada kita jabatannya ya gitu. Nah menarik nih, karena kan Mas Andi sudah memiliki pengalaman kerja juga di Indonesia, ada pelatihan di Jerman dan sempat 3 minggu di Finland. Ada nggak sih hal yang mungkin Mas Andi itu bisa tarik antara perbedaan gitu, kayak misalkan di Indonesia itu culture-nya seperti ini, sedangkan di Jerman mungkin buat teman-teman mengetahui gambaran working culture in Germany atau di Eropa lah, karena pernah di situ juga, mungkin bisa di-sharing nih. Kalau di Indonesia sendiri aku mungkin bisa bilang di Indonesia lebih cenderung santai ya, kita bisa ngobrol sambil kerja gitu kan, jadi enggak terlalu hektik, atau mungkin tergantung kalau kita lagi hektik, lagi banyak deadline, pasti stres juga dong. Di Indonesia juga sama gitu kan, tapi kalau kita bicara secara general aku rasa di Indonesia tuh masih tergolong santai gitu kan. Kalau di Jerman tuh mereka terbiasa bekerja, jadi ketika contoh aku ya di hotel di front office, ketika lagi low season nggak terlalu banyak tamu yang check-in, terus kita lagi shift 2 orang, teman aku selalu mengeluh gitu kan, kayak aduh kok sepi ya gitu. Ya udah kan nggak enak, aku tuh merasa gaji buta gitu. Jadi ketika kita lagi nganggur, teman-teman selalu lap-lap meja, mereka selalu do something gitu loh. Dan mereka mungkin itu bukan job desk-nya pada saat itu, atau gimana? Iya, misal kayak bagian lobby nih, ya kan, ada meja kaca, itu kan tugasnya dari tim housekeeping ya. Iya. Tapi karena kita lagi sepi tamu, belum pada datang yang mau check-in, jadinya temen pun turun tangan buat lap meja kaca gitu. Biar kita merasa kerja gitu, nggak gaji buta. Itu sih yang aku rasakan di Jerman. Jadi mereka benar-benar kalau kerja gitu. Oh gitu. Jadi ada hal positif lah ya yang bisa dipelajari bekerja di luar negeri. Jadi dan mungkin hal itu akan memotivasi Mas Andi juga nih dalam hal pekerjaan kedepannya. Benar. Di Indonesia kita lebih santai, dan nanti ketika di Jerman Mas Andi belajar bahwa lebih bertanggung jawab atas pekerjaan. Ketika waktu senggang lebih berpikir kayak apa yang bisa kerjain. Benar banget. Kalau di Indonesia mungkin biasanya ntar deh gitu. Kita ngobrol-ngobrol gitu, ntar deh gitu ya gitu. Oke, menarik. Nah, ya mungkin kurang lebih itu aja sih untuk podcast Bicara kita hari ini. Nah, cuman sebelum kita tutup, mungkin ada tips-tips buat teman-teman di luar sana, Bailers di luar sana yang mau mengikuti program Ausbildung. Tipsnya adalah kalau mau Ausbildung mungkin bisa disesuaikan dengan apa yang dimau gitu. Misal kita ada suka di bidang masak, ya sudah masak. Kita ada suka di bidang administrasi, contoh mungkin lebih ke
sifatnya bisnis ya, aku di perhotelan, ambil perhotelan gitu. Jadi berangkat sesuai apa yang diinginkan gitu. Coba pilih bidang yang mendekati sama passion kali ya. Benar. Jadi misalkan teman-teman ada passion di mana, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau teman-teman itu nggak punya background di bidang tersebut, it's okay karena house building itu pelatihan kerja. Benar. Mas Andi pun juga mungkin aku boleh tahu Mas Andi sebelum berangkat ke Jerman itu apa ada pengalaman di hotel? Nggak ada. Nol sama sekali. Memang secara dari gelar mungkin manajemen pariwisata. Kalau dari secara pekerjaan jauh dari dunia pariwisata. Oh gitu. Iya. Cuma balik lagi ketika pelatihan ke Jerman, berarti benar-benar Mas Andi itu diajarin dari awal banget. Gitu. Diajarin banget. Gitu. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir, coba pilih bidang yang mendekati oleh passion teman-teman. Nah, gitu aja. Terima kasih Mas Andi atas waktunya. Selamat menikmati liburannya. Terima kasih. Di Indonesia nanti bakal balik ke Surabaya. Jadi Mas Andi ini dari Surabaya asalnya, dan kebetulan bulan April ini dapat libur. Kebetulan lagi Lebaran juga. Kebetulan bisa pulang. Keluarga. Akhirnya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun. Berarti tahun kemarin miss ya. Tahun kemarin miss. Miss Lebaran Indonesia. Oke deh kalau gitu. Dadah.